apalagi kan bisa membalikan era rock di tahun 90 itu. Betul. Pada saat itu band-band itu kan produktif ya. Mereka bikin lagu terus ya kan. Iya. Tapi pada saat kesini kok kenapa agak vakum gitu kan? Ya, apalagi kan kalau sekarang tuh era digital. Iya. Lebih mudah sebenarnya untuk berkreasi, untuk ini juga untuk promo dibanding zaman kita dulu ya sulit. Wah, dulu susah ya kan. Kayaknya enaknya bikin lagu lagi gitu kan. Saya kan suka bikin lirik gitu kan. Ya iseng-iseng ya kan. Ini seenggaknya buat koleksi saya pribadi deh nanti gitu kan. Walaupun secara komersial belum dapat lah gitu kan. Ya apa-apa yang namanya berkarya itu kita nggak tahu, semua rezeki itu semua ada itu, ya. Allah yang mengatur. Jadi selama kita masih bisa berkarya, berkaryalah. Lihatlah channel Tia Perez, ada podcast tentang musik, hobi, profesi, bahkan juga pengalaman pribadi para tamu yang datang di sini. Oh, talk to me, talk to me, talk to me di podcast Tia Perez. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Tia Perez Official. Talk to me. Sahabat Tia Perez dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Karena saat ini cuaca sangat tidak bersahabat dengan kita. Panasnya luar biasa. Nah sahabat, hari ini saya kedatangan seorang pria dewasa. Dia adalah salah satu personil band Rawayan Band. Siapakah dia? Yuk kita kepoin, sekalian kita mau tahu, kita kulik-kulik apa sih Rawayan Band itu, siapa saja di dalamnya ya. Oke. Halo, apa kabar Mas Wahyu? Halo. Selamat malam. Selamat malam. Pagi. Oh pagi ya, semangat ya. Semangat pagi. Oke. Mas Wahyu, ini saya ingin tanya nih seputaran dengan Rawayan Band. Namanya unik ya, Rawayan Band. Saya sampai pleset-pleset tuh nyebutnya. Yeah. Nah ini Rawayan Band ini diambil dari bahasa mana ini? Oh gitu. Panjang sih sebenarnya ceritanya ya. Oke. Pertama-tama nih saya ucapkan terima kasih udah bisa diundang di podcast ini yang keren nih. Talk to me. Kalau nama Rawayan itu kan diambil dari jembatan gantung yang ada di suku pedalaman Baduy ya. Baduy. Daerah Banten sih sebenarnya. Ya karena kita ngambil tuh pengennya tuh ngambil ke nama Indonesia gitu kan. Kebetulan saya kan ada di Jawa Barat, ya kan. Diambillah nama itu gitu. Oh gitu. Jadi asal mulanya Rawayan Band itu nama itu diambil dari salah satu apa tadi jembatannya? Jembatan yang ada dari bambu. Jembatan yang terbuat dari bambu yang ada di Baduy sana, di suku pedalaman. Wah menarik sekali. Ini siapa yang namain Rawayan Band? Mas Wahyu atau memang tim di personel yang ayo kita namain apa ya? Oh terlintaslah salah satu orang dari Rawayan Band ini yang mencetuskan. Siapa yang memberi nama? Awal yang buat itu sebenarnya saya pribadi. Oh Mas Wahyu sendiri ya? Saya tadi itu sebelum saya bikin Rawayan itu kan saya mau solo atau bikin band gitu kan. Awalnya gitu. Masih bingung. Kalau solo ya maksudnya kurang seru aja gitu. Akhirnya wah kayaknya harus bikin band deh gitu kan. Saya cari-cari nama ya kan. Searching ya ketemulah itu nama Rawayan Band. Oke. Kok bisa ya kepikiran mau namain Rawayan Band itu dengan melihat jembatan yang terbuat dari bambu itu? Kenapa harus jembatan gitu loh? Apakah ada filosofinya? Jembatan itu apa gitu? Atau memang
iseng aja gitu. Sebenarnya sih ada filosofinya, karena manusia itu kan butuh jembatan untuk mencapai sesuatu kan. Iya. Kita mau kemana harus ada penghubung, jembatan gitu kan. Jadi pikirannya itu filosofinya bahwa dinamakan rawayan atau jembatan itu karena kita ini hidup berjalan penuh harus ada yang jembatan ini ya, harus ada jalan yang kita tuju artinya. Nah kita nggak bisa hidup anggaplah tanpa bantuan orang lain sebenarnya kan. Iya, nggak mungkin. Setiap manusia pasti butuh seseorang. Mungkin nyangkutnya ke situ ya. Iya, bisa juga deh. Oke, baik. Jadi sahabat Tia Perez sudah mengerti ya kenapa dinamakan Rawayan Band. Karena ya itu riwayatnya tadi karena salah satu jembatan yang berada di Baduy yang bernama Rawayan ya. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya nih Mas Wahyu. Kenapa Mas Wahyu akhirnya memilih band aja deh gitu? Salah satunya kan biar rame gitu ya. Nah, apa lagi selain itu? Ya dari dulu kan saya bikin band ya kan, selalu bosan jadi vokalis mulu ya kan. Oh gitu. Nah, saya kan ada beberapa lagu gitu kan. Mau sebelum saya keluarkan ini kan harus jelas dulu nih formatnya solo atau band ya kan. Nah saya akhirnya dengan band itu gitu kan, dengan nama itu Rawayan itu Rawayan ya. Ya. Nah di dalam Rawayan ini berarti kan ada personilnya ya. Berapa jumlahnya? Kalau jumlahnya sih 5 ya. Jadi vokal 1 pakai keyboard ya. Rhythm. Oh rhythm. Jadi gitar, lead ya, rhythm, bass dan drum ya. Iya. Gitu ya. Oke, jadi kebetulan personil nggak dibawa semua nih Mbak. Iya, nggak apa-apa. Iya. Juga di tempatnya Ini perwakilan aja. terlalu besar juga ya. Iya. Nggak apa-apa, yang penting sudah mewakili Mas Wahyu ini dari Rawayan Band gitu ya. Oke, Mas, ini genrenya apa? Rawayan Band ini. Kalau untuk genre sih sebenarnya ada pop, rock, atau alternatif ya. Oh, jadi agak campuran ya. Iya. Ada alternatifnya juga, ada Karena kan rocknya juga. saya pribadi kan terpengaruh beberapa Band ini ya. Maksudnya kayak misalnya Bon Jovi atau misalnya ini saya sebutin ya. Nggak apa-apa. GNR, misalnya Rolling Stone, ya kan. Oh, jadi memang Aerosmith gitu kan. campur-campur anu ya. Oke. Cuma satu sisi saya pengen lagu saya ini diterima oleh pendengar musik seluruh Indonesia gitu. Baik kalau Dengan secara muda, itu dewasa. Jadi isi listening lah istilahnya gitu. Oke, ya baik. Nah, Rawayan Band ini sudah merilis album ya. Itu 7 lagu kalau nggak salah ya. Ya. Untuk Baru yang perdana ya. Album perdananya 7 lagu album ya. Oke, albumnya berjudul apa tuh? Kalau title-nya tuh Cermin. Cermin. Kenapa dinamakan Cermin? Apa ya? Ini kan karena lagunya ada yang cermin judulnya kan. Jadi diambil itu. Apakah kita harus bercermin? Enggak, Bagaimana kehidupan kita? Lagu ini kan bercerita tentang kehidupan seorang yang ya kayak apa kehilangan harapannya ya kan, tujuannya. Tapi putus asa lah dia. Nah itu bagaimana bisa mengembalikan motivasinya kepercayaan itu. dirinya itu. Nah itu bercermin lah. Anda harus bercermin agar kembali percaya diri. Nah itu ya maksud dan tujuan dari album Iya. ini. Oke. Nah album ini yang paling disukai oleh penggemar dari Rawayan Band ini lagu yang berjudul apa? Apakah yang hitnya ya itu lagu yang pertama atau justru yang terakhir yang banyak disukai? Yang mana? Kalau di album ini saya ambil lagu yang nomor 6 nih, Kembali Tunggu Aku. Nah, tunggu aku coba kasih lihat covernya. Nah, hai sahabat Tia Perez dimanapun kalian berada. Ini sudah dijual nggak sih atau memang bisa didapatkan
di mana untuk mendapatkan CD ini? Kalau mau minat bisa japri saya. Oh, langsung ya, langsung ke Mas Wahyu aja japri. Kan dia nggak tahu nomor telepon Mas Kan ada Wahyu. Oh, nanti ya dikasih tahu ya. ID-nya kan. ID-nya di sini ada, Mas? Enggak kan? Enggak ada ya? Kalau di ID itu Rawayan Band aja. Oh gitu, di IG-nya ada ya. Oke, nanti kita akan kasih tahu IG dari Rawayan Band. Iya. Nah ini nih bentuknya seperti ini CD-nya, dan juga sudah ada di platform digital lainnya Ya, seperti di Semua platform digital ada. ya, seperti di Spotify, Langit Musik. Juk, Reso, di TikTok mungkin juga Ada, ada pastinya ya. Oke baik. Saya mau tahu nih personil dari ini nih, pemain gitarnya siapa namanya gitu loh. Coba diperkenalkan teman-temannya. Di vokal saya sendiri, saya sih dipanggilnya Wahyu ya. Ya, vokalis. Untuk gitar itu Asep, Gitar lead atau rhythm? lead. Lead. Nah, Halo Asep, apa kabar? Nih Iya. temannya di sini nih. Salam kenal dari Tia Veres ya. Oke. So, untuk lanjut. ritmenya itu di Ipin, Di mana? Ipin namanya. Di Ipin. Lucu ya namanya saya. Ipin ya. Sorry ya. Saya bingung nih. Biar matching aja pakai gini jadi jatuh. Gak apa-apa ya sahabat Tia Veres, saya pakai lagi ya. Oke, lanjut. Untuk Saking serunya. drumnya Opan Opan. dan bassnya itu namanya Petot. Namanya lucu banget nih, nama beneran apa nama ini nih, nama apa namanya? Nama topnya gitu loh. Itu kan semua anak-anak Bogor semua personilnya. Iya. Iya. Ya memang nama-nama Sunda semua. Wahyu. Iya. Ya kan? Terus tadi ada siapa yang terakhir itu namanya? Petot, Petot itu tadi apa dia pegang apa dia? bass. Bas. Sesuai namanya ya kan dibetot Iya. jadi petot Iya. deh. Oke, baik. Nah ini markasnya atau tempat berkumpulnya Rawayan Band ini di mana? Apakah ada base camp ya? Kita sebutnya base camp itu di Bogor pastinya, tapi di mana? Apakah di salah satu rumah personilnya atau memang sudah ada tempat gitu? Untuk sementara masih di rumah saya pasti. Oh, di rumahnya Mas Wahyu di Iya. Daerah Citerep. Citerep ya. Oke. Mas Wahyu, dalam pembuatan lagu-lagu di album ini pure ciptaan dari Mas Wahyu atau memang ada ciptaan dari yang lain? Kalau untuk yang 6 lagu itu saya yang buat. Mm-hmm. Nah, yang satu lagu itu dari gitaris. Itu kan hanya instrumen. Oh, instrumen Nah, aja. gitar. Itu yang terakhir ya, lagu yang terakhir bukan? Iya, yang terakhir. Yang terakhir ya. Hmm. Oke, jadi the best-nya ini yang banyak disukai lagu yang berjudul apa ya? Kembali Tunggu Aku. Itu sudah ada Maksudnya video klipnya. Kembali Tunggu Aku. Jadi mungkin seorang Ya, pergi jauh. ini kan true story. Sebenarnya perjalanan ini juga. Hidup kamu. Aduh, cerita ini nih ya, real. Iya. Realnya ya. Oke, pengalaman pribadi dari Iya. Mas Wahyu. Tunggu aku kembali. Emang pergi kemana ya? Kembali Tunggu Aku. Kembali dalam kurung Tunggu Aku. Oh gitu, kembali dan kurung tunggu aku. Ih, gua salah-salahnya nyebutnya ya. Maaf ya. Kita dimarahin sama pencipta lagu ini. Enggak apa-apa. Emang ente kemana? Sampai disuruh nungguin. Lama nggak tuh perginya? Waktu itu kan saya sempat bikin lagu ini kan sempat dengan seseorang long distance gitu kan. Wih. Ceritanya gitu. Lama tuh, berapa lama tuh? Ya lumayan lah. Ini zaman kapan nih ceritanya? Apa zaman dulu, mengingat zaman dulu apa yang sekarang ini cerita ini? Sebenarnya saya bikin band ini itu lagu-lagu yang udah lama saya nggak garap. Saya bikin. Oh, oke, yang udah lama diciptain ya. Saya kan sempat lama vakum nggak ngeband nih. Mm-mm. Tapi kan yang namanya keinginan orang untuk karena hobi ya musik gitu kan. Mm-mm.
wah ini ada beberapa lagu, kenapa nggak dibikin aja gitu. Oh gitu. Jadi memang lagu ini sudah tercipta sudah lama ya. Udah lama. Sudah iya. lama sebelum Rawayan Band ini terbentuk. Iya. Oke. Cuma baik. secara personil kan waktu itu bongkar pasang Oke, gitu. berarti ini Rawayan Band ini memang ada nggak salah satu dari Rawayan Band personilnya ini yang memang personil band yang lama dari Mas Wahyu? Ini baru semua. Oh jadi memang pure nggak ada tuh ya? Ini Iya. memang merombakan bentuk baru lagi ya bukan? Terakhir yang drummer saya itu kan meninggal. Iya. Nah itu yang bikin pure vakum. memang Rawayan. Oh oke. Tapi nama Rawayan ini memang dari dulu gitu? Apa baru dibentuk? Dulu dari saya tuh bikin Rawayan itu dari 2017 kan. Nah, Dan yang ini Rawayan yang sekarang ini tahun berapa ini? ini belum lama. 2020. Berarti baru Iya. sekitar 2 tahun ya. Iya. Jadi dan album ini keluar di tahun 2002 ya kalau nggak salah. Apa 2000 ini albumnya ini? Kalau yang ini, Ah. iya. Kalau ini belum lama. 2002 ya. 2002. 2022 ya. Hmm. Oke. Baik. Jadi lagu ini sebenarnya sudah lama diciptakan terus kembali karena memang vakum dan ingin mengembalikan lagi, ingin menjayakan lagi Rawayannya Iya. ini dibentuklah dengan personil-personil yang Iya. baru seperti itu. Ya Semoga sebenarnya langgeng gini, Mbak Tia Pers ya. Hmm. Umur kan bukan satu apa ya, istilahnya kendala orang untuk berkreasi bermusik, Betul. ya kan? Selama itu memang masih membara. Benar banget jadi Iya sahabat kan? dia, jadi sahabat Tia Peres jangan takut walaupun usianya sudah kepala 5 ke atas, tapi kalau masih bisa berkreasi, masih bisa menciptakan inovasi yang Iya. baru, nggak ada halangan, Iya. asal jangan ini aja yang pikun ya. Kalau pikun kan udah nggak bisa ngapa-ngapain Ya gitu. anggaplah kita kelahiran 90-an lah. Iya, situ ya, saya sih masih muda, saya masih 20 kali. Asik. Iya. Tapi ngomong-ngomong Tia Pers juga keren tuh lagu-lagunya. Oh ya, thank you udah pernah dengerin ya. Ya nyimak saya juga. Nanti saya juga akan nyimak lagunya 7-7-nya saya akan dengarkan setelah ini ya. Iya. Setelah selesai. Nggak taunya Lady Rocker juga nih. Makasih. Iya ya, kita nggak tahu ya ternyata kita ada di dalam satu grup yang sama Nah rupanya. itu. Aduh, Saya sebelum itulah. diundang ke sini, Mm-mm. kayaknya nama Mbak Tia Pers ini pernah denger di mana gitu kan. Ternyata. Saya nanya kan sama yang ngajak itu, Mm-mm. bener nggak ini ya? Saya cek, wah kok ada di grup sih? Ya, taunya kita berteman lama tapi tidak pernah saling sapa. Nah itu. Ya gitu deh. Itulah. Gimana ya? Soalnya gini mau bersapa ya begitu buka jreng Iya. 300, jreng 200. Oh udah males kita baca. Kayak gini lah momentumnya. Akhirnya Akhirnya ketemu di podcast ya kan. Iya, akhirnya saya dan Mas Wahyu ini dipertemukan di Talk to Me. Iya. Ya enggak sih? Oke, Mas Wahyu kembali lagi nih di apa namanya? Di albumnya Mas Wahyu. Kalau seandainya nih ada yang ingin mengundang Rawayan Band nyanyi nih, itu hubunginnya kemana? Kalau mau ngubungin bisa lewat ID juga bisa. Bisa di IG Mas, IG-nya Rawayan ya? Iya. IG-nya Rawayan ya. Oke, namanya apa tuh? Coba sebutin deh, biar kita biar Bisa sahabatnya langsung beres cek aja di di sini. Rawayan Band aja. Rawayan Band di Nah. IG-nya ya, Nah. namanya ya di sini. Hanya di IG atau di Facebook? Facebook ada, Ada ya. cuma kayaknya lebih aktif di IG. Di IG ya. IG ya. Oke, baik. Jadi sahabat Tia Peres, kalau yang ingin kepo-kepoin Rawayan Band bisa lihat IG-nya Rawayan Band di sana dengan nama Rawayan Band. Iya. Nih ya, di sini ya, Iya. ada tertulis ya. Oke, baik. Mas Wahyu, ini kan sudah terbentuk nih, sudah ada albumnya, CD-nya juga ada di platform digital, baik di IG, di apa namanya TikTok, Nah, juga di TikTok juga. Juk, di Reso dan sebagainya. Selain itu, promosi apa nih yang dilakukan Rawayan Band? Apakah interview ke radio-radio, mungkin akan tampil di TV nantinya, atau mungkin mau bikin event gitu Iya. bersama Tia Peres diundang Wah, itu. menyanyi. Good idea.
Iya baru tuh. Ya kan bisa aja kan Iya. seperti itu. Nah, gimana nih Rawayan Band nih? Kalau untuk awal-awal sempat masuk di TV lokal, di video klip saya ditayangin. Ya, oke. Terus sempat di event juga. Ya untuk ke depan sih pengen sih misalnya kolaborasi dengan Mbak Tia Perez gitu kan, Dengan bikin senang event hati, ya kan. kita bikin. Iya. Iya, iya. Nah, Seru oke. juga sih Mbak. Iya pasti seru. Nanti kan dari fansnya Rawayan datang, dari teman-teman saya juga Iya. datang ya. Sebenarnya sih gini Mbak, apa ya, coba untuk memancing lah, untuk berkreasi generasi selanjutnya gitu ya. Iya benar. Musik Indonesia gitu kan. Ya sekecil apapun bisa kita lakukan lah. Iya benar. Nah, Karena gini, Rawayan Band dengan Tia Perez itu sebenarnya lagu-lagunya memang genrenya di tahun 90-an. Iya. Betul ya, lagu-lagu Emang. yang kita kan nggak jauh. agak jauh gitu loh, lagu-lagu rock ya Iya. kan. Nah, sementara di zaman sekarang ini anak-anak milenialnya kan lagunya tuh yang Iya. ya seperti itulah kita tahu ya. Nah, oleh karena itu kita nih yang angkatan 90 pengen banget kan Iya. dibangkitkan kembali lagu-lagu tahun 90-an kan seperti Ya apalagi kan bisa membalikan era rock di tahun 90 itu betul kan. betul. Pada saat itu band-band itu kan produktif ya. Mereka bikin lagu terus ya kan. Iya. Tapi pada saat kesini-sini kok kenapa agak Mampem ya. vakum gitu kan? Ya apalagi kan kalau sekarang tuh era digital. Iya. Lebih mudah sebenarnya untuk Iya. berkreasi, untuk ini juga untuk promo Iya. dibanding zaman kita dulu ya sulit Wah, banget. dulu susah, ya kan? Sulit banget walaupun sebenarnya band-band yang zaman dulu itu ya nggak terlalu banyak seperti Iya. sekarang ini, tapi sulit gitu. Dibanding sekarang lebih enak, udah ada YouTube, udah ada IG, Facebook dan sebagainya kan. Oke, Mas Wisnu, untuk yang sekarang ini kan sudah mengeluarkan album perdana. Ada Wahyu. nggak nih? Kok Wisnu, gue nyebutnya kenapa jadi Wisnu nama lo ya? sorry sahabat ya Perez. Ini kecengklak lidahnya ya. Jadi Wisnu sih. Jadi Wahyu. harus deh. Aduh udah minum dulu deh. Yuk, biar nggak kecengklak lagi. Wisnu itu siapa ya? Kayaknya tamu yang Agak nyerempet sih. agak Wahyu. nyerempet Wisnu Wahyu, ya kan? Benar-benar. Oke, Mas Wahyu, ini kan udah keluar nih album perdana. Sekarang ini ada nggak sih dalam waktu dekat ini mengeluarkan album kedua atau single? Nah itu orang kalau udah mengeluarkan, anggaplah kayak saya ini nih kan udah bikin gitu kan. Jadi pengen lagi bikin. Iya, pasti harus. Jadi Harus. saya ngorek-ngorek tuh. Selama masih bisa berkarya. Kayaknya enaknya bikin lagu lagi gitu kan. Saya kan suka bikin lirik gitu kan. Ya iseng-iseng ya kan. Ini buat sengaja buat koleksi saya pribadi deh nanti gitu kan. Walaupun secara komersial belum dapet lah gitu kan. Ya apa-apa yang namanya berkarya itu kita nggak tahu, semua rezeki itu semua ada Itu ya. Allah yang mengatur. Jadi selama kita masih bisa berkarya, berkaryalah. Iya. Selama kita masih bisa berjalanlah seperti itu. Kita nggak tahu dalam waktu 5 menit ini apa yang terjadi, nggak ada yang tahu. Siapa tahu tiba-tiba dari interview di podcast Talk to Me Tia Perez ini, tertibaan besok ada yang Mas Wahyu main di sini. Mas bener ya Mas Wahyu ya? Mas Wahyu Rawayan nih, kita main di sini. Nah kan siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu semua. Ya kan kayak gitu kan? Karena ini ya, Talk to Me ini ya. Karena Talk to Me, ya kan kayak gitu. Ya, nah jadi dalam waktu yang dekat ini masih dalam proses Iya, untuk ada planning sih untuk beberapa lagu mau saya bikin. terus ada rencana mau bikin event nggak? Saya balik lagi nih nyenggol lagi Itu nih kali-kali. sebenarnya sih pengen tampil saya. Cuma kan harus itulah nanti obrolan di belakang itu. Harus di planning dulu kan. Harus planning benar-benar. Oke baiklah kalau begitu. Kedepannya nih Rawayan mau seperti apa nih? Ya selama hayat masih dikandung badan. Kalau saya sih sebenarnya di musik itu gak bakal hilang ya. Iya pasti. Karena
kalau seorang musisi harus menciptakan lagu kan, Iya. berkreasi kan, ya terus istilahnya gitu, jalan terus. Jalan terus ya. Jadi apa namanya, walaupun kita tidak, ya kalau orang yang sudah menciptakan atau mempunyai lagu sendiri biasanya dia malas ya untuk membawakan lagu-lagu orang lain gitu ya. Jadi pikirannya dia konsen, gue bikin lagi nih lagu, gue bikin lagi nih lagu. Begitu ada kesempatan atau dia lagi ini, kan saya juga kayak gitu Mas Wahyu. Jadi kalau saya lagi iseng nih, bengong-bengong, terlintas ya ada nada sedikit aja. Saya kan pelupa nih orangnya. Jadi saya ambil handphone, saya rekam, nadanya voice note itu saya simpan. Nanti kalau saya lagi ini lagi, saya cari tuh lirik-liriknya sendiri. Karena memang harus dalam keadaan kita tenang ya. Kalau kita lagi nggak karu-karuan ya sulit untuk bikin lirik seperti itu. Kalau seorang musisi kan insting ya, tahu lagi bengong atau apa gitu kan, tahu tiba nongol aja deh. Ada ini nih gitu. Saya sempat tuh kayak gitu tuh, waktu di kamar mandi lagi nanya, wah dapat note keluar dulu, direkam, takut lupa lagi. Ya udah terusin mandinya, nanti selesai itu baru kita cari-cari enaknya di mana gitu. Seperti itu. Oke. Mas Wahyu, kalau personil-personilnya ini rumahnya berjauhan nggak sih? Kebetulan di Bogor semua. Di Bogor. Oh enak dong. Jadi kalau untuk mau latihan, mau apa, kalau gampang ya. Mbak Tia Perez ada waktu bisa jamming nanti. Oh boleh, dengan senang hati. Mereka kan bawain memang The Purple. Oh The Purple ya mereka. Wah oke. Kalau ada beberapa lagu yang masuk, nah nanti kan bisa itu jamming. Ya lagu The Purple saya juga. Nah ini masih suka ada regional di cafe nggak sih? Sementara tuh Enggak. Belum. Ya. Memang pure masih mau konsen di lagu sendiri. Kalau di kafe kan kita harus paham lagi nih lagu-lagu orang lain kan, mengikuti ini. Kalau kita adanya di klasik rock, otomatis kita harus merambat lagi nih lagu-lagu klasik rock orang lain ya. Sebenarnya lagunya harus banyak. Update terus memang harus update seperti itu. Apalagi kalau udah dibilang ya udah main all round deh, wah itu saya ngeri banget tuh. Karena kalau all round itu kan harus paham juga lagu-lagu yang sekarang. Tantangannya lebih berat ya. Lebih berat ya. Iya, oke. Nah Mas Wahyu, terakhir nih pertanyaan dari saya. Untuk kedepannya kan tadi kan terus berjalan mengalir ya. Pesan dan kesan untuk sahabat Tia Perez apa nih? Dari Mas Wahyu dan Rawayan Band. Ribet lagi kan. Oke. Buat semua musisi yang ada di seluruh Indonesia, kalau punya karya jangan berkecil hati, bikin aja. Orang mau menilai itu jelek, mau itu bagus, yang penting lagu itu jadi. Benar. Nah, Setuju. pokoknya lagu kalian pokoknya harus diupload aja. Benar, karena kita nggak tahu orang ini bilang jelek, belum tentu yang orang banyak itu bilang jelek. Kita nggak tahu, makanya kalau kita bikin lagu udah benar upload aja supaya musik Indonesia makin maju jaya ya kan. Makin jaya. Benar setuju saya. Kalau semua orang produksi ya kan bikin lagu, seenggaknya pemerintah kan nanti ada perhatian di situ. Iya, ya kan? benar. Support, ya kan? Setuju saya. Oke, sahabat Tia Perez. Nah, sudah lama juga nih kita berbincang-bincang dengan sahabat dari Rawayan Band, Mas Wahyu. Jangan Wisnu lagi ya, Mas Wahyu. Ntar bingung dicari, kok namanya Wahyu tadi Tia Perez nyebutnya Wisnu. Oke, terima kasih sudah menonton acara Talk to Me di episode ini. Semoga senang dan juga semoga Rawayan Band ini semakin maju, semakin eksis di dunia permusikan. Ya. Oke, sampai ketemu lagi. Jangan lupa yang baru saja bergabung di subscribe dulu, ditonton sampai selesai, di like, di komen, dan di share ke semua teman-teman. Sampai ketemu lagi. Talk to Me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bye. semuanya.